Shalom dan selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang perkembangan dan perluasan gereja Manila untuk memenuhi tugas UTS Wira Gereja 1. Jadi sebelum kami mempresentasikan materi ini, sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Riki Tandirau, jurusan Pendidikan Agama Kristen, angkatan 2019, kelas B. Jadi kepada pemateri yang pertama untuk mempresentasikan materi ini, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Basih, kelas E, jurusan Pendidikan Agama Kristen, angkatan 2019. Langsung saja kepada materi. Gereja dimulai 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Bisa kita lihat di dalam Matius 16 ayat 18. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bisa juga kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Gereja kumpulan yang dipanggil keluar. Secara resmi dimulai 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptiskan. Petobat pertama kepada kekristenan adalah orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme, dan gereja yaitu persekutuan orang-orang yang mengaku ketuhanan Yesus itu berpusat di Yerusalem. Karena itu kekristenan pada mulanya dipandang sebagai sekte Yahudi, sama seperti orang-orang Farisi, Saduki, atau Eseni. Namun apa yang dikhotbahkan para rasul berbeda secara radikal dari apa yang diajarkan oleh kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Sesudah lainnya, Yesus diberikan sebagai Mesias atau Juru Selamat orang Yahudi, yaitu Raja yang diurapi yang telah dibuatkan kedatangannya untuk menanggapi hukum Taurat dan mendirikan perjanjian baru yang berdasarkan pada kematiannya. Berita ini dan tuduhan bahwa mereka telah membunuh Mesias mereka sendiri membuat banyak pemuka Yahudi menjadi marah, dan beberapa orang seperti Saul yang kemudian dikenal sebagai Paulus dari Tarsus mengambil tindakan untuk memusnahkan jalan itu, sebelum ia sendiri akhirnya menjadi penganut Kristus yang sangat gigih. Periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lain-lainnya dalam pembentukan kisah Yesus hingga pertobatannya Kaisar Konstantinus I pada tahun 325. Pada periode ini, gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik. Tetapi para bapak gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyelaweng yang memunculan diatasi. Tidak lama setelah Pentakosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria, dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Rasul Petrus berkhotbah kepada rumah tangga Kornelius yang bukanlah orang Yahudi, dan mereka juga menerima Roh Kudus. Rasul Paulus, mantan penganiayaan gereja, memberikan Injil di seluruh dunia Greko-Romawi sampai ke Roma sendiri, dan bahkan mungkin sampai ke Spanyol. Pada tahun 70 tahun di mana Yerusalem dihancurkan, kitab Perjanjian Baru telah lengkap dan beredar di antara gereja-gereja untuk tahun 240 tahun berikutnya. Orang-orang Kristen dianiaya oleh Roma dan kadang secara acak, kadang atas perintah pemerintah. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilakan.
Materi selanjutnya yaitu perluasan gereja mula-mula. Gereja bertolak dari Palestina ke Syria. Dari sana Injil dibawa ke daerah-daerah di sebelah barat, timur, dan selatan. Dalam parohan kedua, abad kedua, agama Kristus sudah tersebar di daerah yang terbentang dari Eropa Barat sampai Asia Tengah. Paulus dan sejumlah orang lain membawa Injil ke daerah-daerah di sebelah barat Palestina pada masa pertama. Salah satu pusat pekabaran Injil yang utama ialah di kota Antioquia. Di sini untuk pertama kali timbul jemaat yang terdiri atas orang-orang bukan Yahudi. Jemaat ini dipakai Tuhan sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Utusan jemaat Antioquia yang paling terkenal ialah Paulus. Ia mengabarkan Injil di wilayah Asia Kecil, Turki yang sekarang, dan di Yunani. Tetapi lepas dari usaha ini sudah berdiri jemaat di Roma. Jemaat-jemaat ini pada gilirannya menyebarkan Injil ke tempat-tempat lain di wilayahnya. Dalam abad-abad pertama, jemaat-jemaat Kristen terutama terdapat di kota-kota karena penyebaran Injil mengikuti lalu lintas jalan raya. Pengaruh agama Kristen agaknya paling besar di Asia Kecil sekitar tahun 112 Masehi. Gubernur daerah Bitinia mengeluh dalam sebuah surat kepada kaisar di Roma bahwa hewan kurban hampir tidak ditemukan pembelinya dan bahwa kuil-kuil sudah sunyi sepi karena banyaknya orang-orang Kristen. Tentang riwayat pekabaran Injil yang bertolak dari Antioquia ke arah barat itu kita mendapatkan banyak keterangan dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi kitab ini tidak berbicara mengenai usaha pekabaran Injil ke arah timur. Perluasan ke utara timur ini tidaklah semudah yang ke arah barat, sebab orang menghadapi rintangan berupa tapal batas antara kekaisaran Romawi dan kekaisaran Partia. Kedua negara ini sering berperang. Lagi pula bahasa Yunani jarang dipakai di timur dan kebudayaan Helenisme tidak berlaku di sana. Berhubung dengan itu, penginjilan di timur tidak diselenggarakan oleh orang-orang Kristen dan berbahasa Yunani, melainkan oleh orang-orang Yahudi Kristen dari Syria dan Palestina. Mereka ini berbahasa Arami atau Syria, sama seperti penduduk Partia Barat, Mesopotamia. Orang-orang Kristen Yahudi ini bisa mengatasi rintangan yang ditimbulkan oleh tapal batas politis itu melalui hubungan yang ada antara umat Yahudi di Palestina dan jemaat-jemaat Yahudi berserak di wilayah kerajaan Partia. Itulah sebabnya sehingga dalam beberapa hal kekristenan di timur dipengaruhi oleh pandangan Yahudi. Salah satu pusat kekristenan di Syria Timur dan Mesopotamia ialah Edessa. Selama abad kedua, kota ini merupakan negara merdeka yang kecil yang menjadi penyangga antara Roma dan Partia.
Pada tahun 179, Raja Edessa masuk Kristen sehingga Edessa merupakan negara Kristen yang pertama. Salah seorang yang mengabarkan Injil di daerah timur Edessa ialah Dai. Pada tahun 104, ada menabiskan uskup Kristen yang pertama di kota Arbil, Mesopotamia Utara. Dari situ Injil menyebar ke arah timur dan tenggara. Namun daerah pegunungan di sekitar Arbil tetap merupakan daerah di timur yang paling banyak orang Kristennya. Di kemudian hari, daerah inilah yang menjadi pusat kekristenan di Asia dan pangkalan usaha pekabaran Injil di situ. Agama Kristen juga tersebar ke arah selatan. Kita tidak banyak mengetahui mengenai jemaat-jemaat pertama di Mesir. Oleh karena di negeri ini terdapat banyak orang Yahudi, maka pasti Injil pagi-pagi sudah dibawa ke Mesir. Lalu dari pelabuhan di Mesir Timur, di pantai Laut Merah, Injil dibawa lebih jauh melalui jalur perdagangan antara Kekaisaran Romawi dan India. Menurut berita-berita tertentu, Rasul Bartolomeus melayani daerah ini dan Rasul Thomas malah sampai ke India. Yang pasti ialah bahwa sekitar tahun 180 Masehi, seorang penginjil dari Alexandria datang ke Arabia Selatan atau Yaman. Di situ ia menemukan orang-orang yang telah menerima agama Kristen dan memakai Injil Kristus. Dan sekitar tahun 180 Masehi, agama Kristen sudah tersebar ke daerah yang membentang dari Galilea atau Perancis di barat sampai Arabia Selatan dan Persia di timur. Orang-orang Kristen paling banyak terdapat di Mesopotamia Utara, Syria, Asia Kecil, dan di Afrika Utara. Mereka lebih jarang di daerah-daerah di sebelah timur, di sebelah barat dan timur. Agama Kristen sudah memasuki berbagai lingkungan, kebudayaan, dan bahasa. Masing-masing lingkungan itu mempengaruhi orang-orang Kristen yang berasal daripadanya. Maka pada zaman ini sudah timbul berbagai cara yang berbeda untuk mengungkapkan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Di sini kita hanya akan membahas 4 cara mengumpulkan iman yang ditemukan dalam kekristenan abad kedua. Demikianlah hasil persentase kami tentang perkembangan dan perluasan gereja mula-mula.